Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini ya kita bersama-sama hadir di sini dalam keadaan sehat dan juga kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di dalam ruang labor komputer ini dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Tak lupa juga salawat beserta salam senantiasa kita ucapkan dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah bersama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar hingga sampai akhir nanti. Sebelum saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif, saya meminta kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endah Reksi Lestari, untuk memberikan sepatah dua kata dalam kegiatan hari ini. Kepada Ibu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan, diberikan umur, sehingga kita masih tetap bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih Bu Lucy, CGP Angkatan 8 ya Bu Lucy, Angkatan 8. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kegiatan untuk kali ini yaitu diseminasi tentang budaya positif. Kita tetap terus menjalin kekompakan, kerjasama, kolaborasi, saling membantu teman-teman. Kemudian setelah nanti Bu Lucy pun ada juga sekolah penggerak, kita masih punya tugas yang banyak, karena jumlah kita sedikit. Tetaplah kita saling bekerja sama, saling menghargai, karena itu semua tidak akan berhasil kalau kita tidak saling membantu atau bekerja sama. Terima kasih Bu Lucy. Nanti selanjutnya silakan Bu Lucy untuk memaparkan apa saja yang sudah didapat oleh Bu Lucy. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan patah dua kata untuk mengawali kegiatan ini. Maaf tadi saya terlupa mengatakan rasa hormat saya dan ucapan terima kasih saya terutama kepada Ibu Kepala Sekolah yang selalu memberikan semangat dan juga supportnya untuk saya hingga saya sampai saat ini bertahan untuk menjalankan pendidikan di guru penggerak ini. Dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu semuanya yang sangat-sangat membantu saya dalam pendidikan saya yang sering kita lakukan berkolaborasi, meminta pendapat, nasihat dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang sudah kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif. Nah, tujuan pertemuan pada hari ini yaitu memahami konsep inti dalam modul budaya positif. Itu yang
yang pertama. Yang kedua, penerapan konsep inti dari modul budaya positif itu sendiri. Oke. Kemudian ya, sebelum kita masuk ke pemahaman dan penerapan budaya positif, kita harus tahu dulu perubahan paradigma belajar di kurikulum Merdeka. Jadi sekarang ya Bapak Ibu, kita sedang melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka ini ya kita melakukan pembelajaran semuanya berpusat kepada siswa. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sesuai dengan karakteristik, minat dan bakat siswa. Jadi tidak seperti dulu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kita sebagai guru menjadi tombak ya. Jadi kita yang mengatur anak sesuai apa yang guru inginkan. Tetapi sekarang tidak ya. Jadi kita yang menuntun anak ya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Nah begitu. Baik, lanjut Bu Tika. Nah sebelum kita masuk ke teori kontrol ya, nah, saya mau ada ice breaking sebentar dengan Bapak Ibu ya. Caranya Bapak Ibu tutup mulut ya, tapi mengeluarkan suara. Suaranya dari rendah ke tinggi, jadi mengikuti tangan saya ya. Begini saya contohkan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu saya tutup tangan saya, berarti suara Bapak Ibu ya tidak bersuara ya. Tapi kalau saya buka semakin besar Bapak Ibu mengeluarkan suara. Gitu ya. Nah, jadi kita tidak buka bahkan dengan tutup mulut ya. Bisa Ibu lihat tangan saya ya. Coba lagi. Kita coba. Nah, gitu ya. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira mudah atau sulit mengeluarkan suara dengan posisi mulut tertutup? Sulit ya. Nah, kemudian Bapak Ibu mengeluarkan suara itu berdasarkan ada arahan ya, ada arahan dari luar ya. Sebenarnya suara itu bisa ya kita keluarkan dengan walaupun mulut kita tertutup ya. Jadi bagaimana caranya? Ya melalui kita yang mengontrol suara kita Bapak Ibu ya. Jadi arah tangan saya itu hanya dorongan dari luar aja ya, perintah ya kan Bapak Ibu. Sebenarnya yang lebih bisa mengeluarkan suara itu diri Bapak Ibu sendiri. Bisa ya, kalau walaupun mulut kita tertutup bisa kita mau mengeluarkan suara kuat ya, itu berarti kontrol diri. Nah kita masuk pada teori kontrol ya, atau teori pilihan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ya. Yang pertama bahwa ilusi guru mengontrol murid ya. Jadi guru ya, atau kita mungkin sebagai orang tua ya, menganggap kita bisa mengontrol anak-anak kita ya. Padahal anak-anak itu belum tentu dia mau melakukan apa yang kita katakan. Sering kan Bapak Ibu mengalami Bapak Ibu menyuruh anak-anak tapi dia tidak merespon ya, tidak menjawab, tidak bergerak. Pernah ya Bapak Ibu? Nah di sini kita menganggap kita yang bisa mengontrol murid ya, padahal tidak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, jadi yang kita katakan kepada anak-anak itu kita beranggapan itu adalah baik untuk mereka menurut kita ya, padahal itu tidak semua Bapak Ibu, karena anak-anak itu dia mempunyai keinginan mereka sendiri ya, dia menentu punya pilihan sendiri. Nah, jadi tidak kita yang harus kamu harus begini, harus lakukan ini ya, tidak ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang
misalnya ada anak yang tak membuat tugas, ya, kita memarahinya. Nah, ini kalau tak buat tugas nanti ketinggalan pelajaran, ya. Nanti kalau ulangan langsung rendah nilainya. Nah, kita itu berarti sudah mengatakan bahwa mereka merasa bersalah ke diri mereka sendiri, ya. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu tadi, kita terlalu ego Bapak Ibu. Sebagai guru, sebagai orang tua, kita merasa kita benar, ya. Pasti ya Bapak Ibu. Mungkin ada ya terlintas di diri Bapak Ibu dengan anak-anak, mungkin kita aja yang merasa benar, ya, mereka tidak. Nah, jadi kita lanjutkan. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, di sini ada pendapat dari Stephen R. Covey, ya, di dalam bukunya, ya, Principle yang berjudul Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa, ya, silakan Bapak Ibu cermati kalimat ini betul-betul, ya. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Ya, jika ingin kita berubah sedikit-sedikit Bapak Ibu, ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ya. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, ini maksudnya Bapak Ibu, jika kita ingin berubah, maju, ya, itu kita lakukan sedikit-sedikit, ya. Tak mungkin kita langsung ingin sempurna, ya Bapak Ibu. Sedikit-sedikit dengan mengubah sikap dan perilaku kita terlebih dahulu, baru kita bisa menuntun mengembangkan orang lain, ya. Lanjut. Nah, ini ada sebuah tabel, Bapak Ibu bisa melihat perbedaan antara stimulus respon dan juga teori kontrol tadi, ya. Nah, yang pertama, kalau stimulus respon itu realitas, ya, merupakan kebutuhan kita semua. Tapi kalau teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Nah, itu tadi seperti yang kita lakukan dengan anak-anak tadi, ya. Jadi bukan kita yang menentukan, ya, anak ini harus seperti ini, tidak, tapi mereka punya pilihan sesuai dengan karakter mereka. Itu yang dikatakan berbeda tadi. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau di stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya. Seperti saya, ya, dengan Bapak Ibu, saya tak bisa menyamakan persepsi kita, ya Bapak Ibu, karena kita punya pendapat, ya, punya ide pendapat masing-masing. Nah, ini dia. Apakah makna disiplin itu, ya, berasal dari bahasa Latin disiplin, ya, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar, Bapak Ibu, ya. Nah, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Itu makna dari kata disiplin. Yang ketiga, nah, di budaya kita, ya, disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak Bapak Ibu? Mungkin selama ini Bapak Ibu disiplin, ya, terhadap suatu aturan karena ada sesuatu, ya, ingin mendapatkan penghargaan misalnya, ya. Nah, kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, contoh kecil aja ya Bapak Ibu, seperti kita berada di sekolah ini.
datang ke sekolah ya tepat waktu, kan gitu ya. Saya ingin bertanya nih dengan Bapak Ibu, ya, apakah Bapak Ibu mengartikan kata disiplin itu sebagai apa? Kalau menurut Bapak Ibu? Seperti Bu Dian. Kira-kira kan alasan Bu Dian datang ke sekolah tepat waktu itu kenapa? Sudah aturan. Nah itu tadi ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan tadi ya. Karena patuh dengan aturan maka Bu Dian datang ke sekolah tepat waktu. Ya, ada juga kadang sebagian kita melakukan disiplin itu karena ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain, ya kan? Nah, ada juga yang beranggapan ada sesuatu yang kita hargai. Kalau kita sudah menepati waktu itu berarti kita menghargai waktu ya Bapak Ibu. Nah itu salah satunya juga ya. Oke lanjut. Nah Bapak pendidikan kita ya Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah ini seperti kurikulum merdeka nih ya. Kita melaksanakan kurikulum merdeka sekedar melaksanakan aja, sementara kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka. Nah, di sini dikatakan oleh Bapak pendidikan kita, kata merdeka itu ya harus ada disiplin yang kuat. Berarti penting disiplin ini Bapak Ibu, ya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya ya, jadi berawal dari diri. Tetapi itu sama saja, sebab jika tidak cakap melakukan self disiplin itu maksudnya disiplin dari diri kita sendiri ya, unsur intrinsiknya ya. Wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Kalau diri kita tidak bisa disiplin dari unsur dalam diri kita, nah ini harus adalah pendorong dari luar ya, supaya kita bisa berdisiplin ya. Kan mau merdeka nih tadi Bapak Ibu ya. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi memang harus ada disiplin itu. Meskipun kita sudah merdeka Bapak Ibu, tetap disiplin itu harus ada ya, yang berasal dari self disiplin tadi ya, unsur intrinsik di dalam diri. Lanjut. Nah ya, seperti yang kita laksanakan sekarang ini Bapak Ibu di kurikulum merdeka ya, ada nilai-nilai kebajikan universal ya yang akan kita capai untuk anak didik kita ya, yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Ada 6 elemen di sana yang ingin kita capai untuk anak didik kita ya. Dan di sekolah kita kan sedang melaksanakan P5 ya. Nah, di dalam P5 itulah nanti mencerminkan ke-6 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila ini. Oke, lanjut. Nah, silakan Bapak Ibu saksikan video berikut ini.
Baik ya. Nah, jadi apa pembelajaran yang bisa Bapak Ibu ambil dari video tadi? Ada yang ingin mengungkapkan, memberikan pendapat? Peduli ya. Ada lagi tambahan Pepi? Kalau tadi kan di awal itu dia hanya lewat saja ya, lewat saja. Kemudian pas di penyeberangan bersama ibu-ibu itu hampir ketabrak ya kan. Nah mungkin disitulah baru dia tahu dorongan dari ibu-ibu yang nenek-nenek tadi itu kan. Akhirnya ke depan dia lebih memperhatikan lagi lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pepi. Baik, Wenda. Ya, berarti untuk bagi yang laki-laki tadi itu merupakan kepuasan tersendiri. Nampak wajahnya, tadi dia mencuekin lingkungan, dia agak angkuh. Tapi setelah dia membantu nenek tadi, kemudian selanjutnya dia berpikir, akhirnya nampak kebahagiaan pada dirinya dalam arti membantu orang lain. Baik, give applause untuk Ibu kita ya. Terima kasih Bu Enda. Jadi benar ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan di awal video, posisi tangannya kan di saku celananya ya. Terus berada di saku celananya, tangannya. Dia berjalan tidak mempedulikan lingkungannya. Tetapi dengan adanya nenek tadi memegang tangannya, ya dengan keadaan terdesak, ya dia ingin membantu, melindungi orang lain, dia menarik tangannya, ya mengeluarkan tangannya dari sakunya. Nah, setelah itu, ya dia merasa ada sesuatu, ya betul kata Bu Enda, kebahagiaan. Ya dia melihat lagi tangannya. Oh, dengan tangan saya ini saya bisa melindungi orang, membahagiakan orang sebenarnya. Berarti itu di dalam diri, ya kemampuannya dia miliki ya Bapak Ibu. Nah setelah itu dia mulai peduli dengan lingkungannya, ya melihat orang, ya apa yang bisa dia bantu. Dan setelah dia melihat ada juga orang yang berada sama dengan dia sebelumnya, dia pula yang pura-pura buta, ya, yang memposisikan seperti nenek tadi. Nah itu jadi dia pula yang memberikan seperti berbagi pengalaman ya Bapak Ibu. Nah jadi apa yang kita dapatkan tidak hanya kita sendiri yang menikmati, ya apa yang kita mampu, kita punya, kita berbagi dengan orang lain. Oke. Jadi dari video tadi ada teori motivasi, ya teori motivasi dan juga hukuman, kemudian ada penghargaan dan restitusi. Ini yang akan kita bahas selanjutnya, ya. Nah ada 3 ya Bapak Ibu, 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari hukuman, ya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, ada yang berwarna kuning itu adalah motivasi yang berasal dari luar, ya, karena kita ingin menghindari hukuman tadi, yang disiplin tadi ya Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan, ya. Nah, sementara motivasi intrinsik itu untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, itu. Lanjut. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu, ya. Bisa menjawab Pak Ipon? Iya, silakan Pak Ipon. Baik Bu, terima kasih. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Yang jelas, ini motivasi intrinsik Bu, dari diri saya. Saya harus menunjukkan kedisiplinan saya kepada murid-murid saya. Terima kasih Pak Ipon. Berarti ada ini ya juga ya, pembelajaran memberikan panutan ya Pak Ipon ya kepada anak didiknya. Oke, terima kasih. Yang kedua, ada yang bisa? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, ini tidak guru aja, mungkin Bapak
Bapak Ibu pendidikan juga ya. Tidak ada surat teguran bagi guru dan staf yang lain yang datang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda. Apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jelaskan alasannya. Nah, tak apa-apa, jujur tak apa-apa Bu Dia. Ya. Pendapat Anda. Baik, Bu Lucy, saya akan mengemukakan pendapat apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda, karena sudah memang tugas dan kewajiban kita, dan kita pun mendapatkan imbalan atas pekerjaan yang kita jalani. Jadi ya, pekerjaan itu sudah menjadi tanggung jawab kita, sehingga kita apapun, walaupun tidak ada pujian, tidak ada peraturan yang mengharuskan, tidak ada surat teguran mungkin ya. Mungkin ini gambaran sekolah kita juga ya, Bu Lucy. Tak adalah yang seperti tidak ada teguran yang berarti. Tapi kita tetap datang tepat waktu karena itu memang tugas dan kewajiban yang harus kita lakukan. Begitu Bu Lucy, terima kasih. Sangat bagus ya. Jadi memang sudah muncul motivasi intrinsiknya, sudah muncul ya. Meskipun tidak ada penghargaan maupun teguran, tetap tepat waktu. Oke, terima kasih. Ini contoh ya. Tapi alhamdulillah kita semua di sini semuanya ya Bapak Ibu tepat waktu ya Bu Tika ya. Ya. Bagaimana Bu Endah? Siap ya. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, menurut Anda dari kedua jenis motivasi tadi, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah? Nah, kembali ke anak-anak kita lagi. Bagaimana pandangan Bapak Ibu terhadap anak-anak kita di sekolah? Apakah tentang kedisiplinan waktu ini baru satu ya Bapak Ibu? Datang ke sekolah tepat waktu. Apakah sudah baik sepenuhnya atau masih ada kekurangan? Kurangnya Bapak Ibu ya. Nah, seperti kita lihat, tapi tidak semua. Nah, tidak semua, hanya dalam sehari itu mungkin 1-2 orang yang terlambat ya. Oke, nanti akan ada penyelesaiannya Bapak Ibu untuk menangani masalah-masalah ini ya. Kita lihat slide berikutnya. Lanjut. Nah, ini dia ya. Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, tentu ada kata hukuman. Ya, memberikan penghargaan kepada anak itu sama kita memberikan hukuman. Tidak setuju? Tidak sama, ya. Nah, kemudian penghargaan itu dorongannya bersifat eksternal, ya. Dan ada faktor ketergantungan. Ya, benar? Setuju ya? Nah, kenapa setuju? Bu Tika boleh menyampaikan alasannya? Kenapa penghargaan itu bersifat eksternal dan ada faktor ketergantungan? Baik Bu Lucy, saya akan mencoba menjawabnya. Kalau penghargaan itu kan biasanya diberikan oleh orang lain ya, yang diterima oleh diri kita sendiri. Nah, faktor ketergantungan, penghargaan itu tergantung apa yang kita prestasikan ya. Kalau kita berprestasi berarti kita dapat penghargaan ya, begitu Bu Lucy. Terima kasih Bu Tika ya. Tentu Bapak Ibu sering ya memberikan penghargaan kepada anaknya. Penghargaan itu bermacam-macam Bapak Ibu, tidak mesti dengan hadiah ya, uang dan sebagainya ya. Tepuk tangan ya, Bapak Ibu mengatakan good, bagus, itu sudah penghargaan. Itu menurut saya ya Pak Ipon ya. Mungkin kita belajar di CGP itu penghargaan ini tidak boleh katanya ya Pak Ipon ya. Penghargaan ini tidak boleh Bapak Ibu. Nanti anak-anak itu bisa menjadi ketergantungan. Jadi ya. Nah ini sebelah kanan bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, katanya penghargaan itu tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Nah, merusak hubungan di sini maksudnya misalnya Bu Tika ya,
juara misalnya ya, diberikanlah piala misalnya. Nah, nanti ada kecemburuan sosial oleh teman-teman yang lain. Nah, ini yang dikatakan merusak hubungan Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi mereka termotivasi dengan penghargaan ini saja. Jadi tidak sesuai dengan kemampuan mereka yang sebenar-benarnya. Nah, itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi dia hanya mengharapkan penghargaan, tidak termotivasi di dalam diri mereka. Nah, tapi kalau menurut saya ya, Pak Ibu dan juga Bapak Ibu yang lain, penghargaan ini perlu ya Bapak Ibu. Disitulah kita menghargai yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi tergantung itu tadi penghargaan apa ya. Jadi kalau kita terlalu sering memberikan penghargaan yang mewah atau apa gitu, jadi mereka nanti bisa menjadi ketergantungan. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana dengan Pak Ipon? Ada tanggapan? Nah ya. Saya tak setuju Pak Ipon. Jadi begini Bu ya, ini dampak pemberian sesuatu dengan indikasi kita menghargai seseorang. Jadi diharapkan untuk dalam proses pembelajaran itu antara guru dan murid tidak membiasakan hal ini, karena ketika kita memberikan penghargaan berupa barang atau sesuatu yang bernilai ekonomis terhadap anak dari apa yang telah mereka lakukan, itu merupakan kita membiasakan anak untuk menggali kemampuan dengan melalui faktor ekstrinsik, faktor dari luar. Sementara kita itu dituntut untuk selalu menggali faktor intrinsik. Lainnya kalau anak ingin cerdas, ingin pintar, mereka harus menggali potensi mereka itu bukan dengan iming-iming dari guru atau dengan juara dan sebagainya. Tapi benar itu adalah kemauan mereka, karena di kurikulum mereka itu suara, pilihan dan rasa memiliki itulah yang menjadi apa yang harus kita gali dari murid. Nah, jadi kita tidak dibiasakan untuk memberikan penghargaan. Jadi kalau untuk pembelajaran Bu, saya setuju dengan ini. Tapi kalau iseng sekali-sekali kita ingin memberi penghargaan pada murid, mungkin tidak ada masalah juga. Tapi kalau sebagai pembiasaan, sebaiknya tidak. Baik, terima kasih Pak Ibu. Intinya berarti jangan menjadikan kebiasaan ya Bapak Ibu ya, sesekali boleh, tapi memang penghargaan itu penting ya Bapak Ibu ya. Jadi tergantung penghargaan apa yang kita berikan ya, tepuk tangan atau bilang terima kasih, itu juga sebuah penghargaan juga ya. Lanjut. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk penerapannya ya? Ada motivasi intrinsik tadi ya yang sudah disampaikan ya, bagaimana untuk memotivasi intrinsik dari anak-anak kita dengan penerapan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu nilai-nilai yang positif ya. Nah, di dalam nilai kebajikan inilah kita terapkan dengan membuat keyakinan kelas atau keyakinan belajar. Nah, di sini juga saya ingin berbagi ya Bapak Ibu, saya juga sudah membuat ya keyakinan belajar dengan anak-anak saya di mata pelajaran saya, karena saya tidak memegang kelas, jadi saya membuat keyakinan belajar. Nah, di sini kita akan melakukan pembiasaan kepada anak-anak kita dari hal-hal ruang lingkup kecil dulu, di dalam kelas dulu. Ya, jadi di sini pun saya mengimbau kepada Bapak Ibu wali kelas ya untuk lebih proaktif dengan anak-anaknya ya, untuk menerapkan keyakinan kelas ya yang sudah disepakati bersama ya Bu Evi ya. Alhamdulillah di sekolah kita
setiap kelas sudah mempunyai keyakinan kelasnya masing-masing, dan itu kalau bisa diterapkan ya, sering-sering dimotivasi anak-anak itu untuk melakukannya ya setiap hari. Baik, lanjut. Nah, seperti tadi ya, di awal tadi ada kata motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Nah, apa yang maksud dengan restitusi? Ya, ada lagi istilah restitusi. Nah, restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, nah ini berawal dari judul besar kita tadi, yaitu pemahaman dan penerapan disiplin positif. Nah, kemudian yang kedua, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, jadi di proses restitusi ini kita membuat anak itu bisa mencari solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, ya, jadi mengembalikan ke anak lagi. Yang ketiga, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, yaitu tadi berhubungan dengan yang di atas. Jadi kita sebagai guru hanya menuntun murid untuk mencari solusi. Ya, mereka yang menentukan solusi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Jadi bukan kita ya Bapak Ibu, seringnya kita menyelesaikan suatu masalah itu solusinya dari kita. Ya, anak harus mengikuti saran yang kita berikan. Nah, di restitusi ini kita mengembalikannya kepada anak. Jadi anak yang menentukan solusi apa yang bisa mereka lakukan. Nah, kita sebagai guru hanya menuntun saja, itu tadi tidak ada proses kolaborasi. Ya. Yang terakhir, membantu murid berpikir tentang tujuan mulia untuk dirinya dan memperlakukan orang lain. Nah, jadi kita beri dia pandangan, ya, apa yang mereka akan menjadi orang seperti apa ke depan. Nah, itu ya, tujuan mulia itu tadi maksudnya. Dan bagaimana dia bisa menghargai dan bersikap kepada orang lain, ya. Nah, itu. Guru tadi ya sebagai orang yang menuntun murid dalam menemukan solusi ya. Jadi kita tidak memaksa anak perbaikan diri yang mereka lakukan. Jadi mereka yang menentukan sendiri. Jadi maksudnya tawaran ya. Jadi bukan paksaan. Kalau dari kita kan nanti bersifat paksaan ya. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi memang kembali ke anak itu sendiri ya, apa yang mereka lakukan, alasan mereka melakukan kesalahan. Nah, itu nanti di dalam restitusi ini nanti. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi kita melihat lagi karakter anak ya. Jadi tidak boleh kita samakan penyelesaian masalah anak A dengan anak B, itu tidak boleh sama. Jadi sesuai dengan karakter mereka. Dan yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, kalimat pertama itu apakah merupakan hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menulis buku sebanyak 100 kali. Nah, hukuman ya. Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Habis. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan sepatu sekolah. Hukuman. Oke. Coba kita lihat slide berikutnya, Bu Tika. Betul tidak jawabannya? Nah, ya. Betul ya Bapak Ibu.
jadi apa perbedaan antara konsekuensi dengan hukuman? Bu Epi, silakan. Kalau hukuman itu Bu, hukuman itu tidak ada kaitannya dengan apa kesalahan yang mereka buat. Tapi kalau konsekuensi itu mereka tahu. Kalau tadi kan dia mengganti kertas teman, itu konsekuensinya, dia kan udah nyoret kertas temannya, konsekuensinya ya harus mengganti. Tapi kalau hukuman itu tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan. Apa kaitannya datang terlambat dengan lari 100 kali, ya kan? Nah, seperti itu menurut saya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Terima kasih Bu Epi ya. Betul sekali ya. Jadi atau ada Bapak Ibu yang lain mau berikan tanggapan? Sama ya Bu Dian ya. Betul. Jadi hukuman itu sifatnya tidak ada hubungan ya dengan atas kesalahan yang dilakukan, dan juga hukuman itu sifatnya lebih ke fisik ya, misalnya lari ya, push up tadi, nah gitu ya. Jadi membekas, menyakitkan hati katanya gitu ya kalau hukuman ini ya. Jadi ada nanti dendam dari anak itu kepada kita. Tapi kalau konsekuensi ini kesepakatan ya. Nah, misalnya ini menerapkan nilai tanggung jawab juga ya. Misalnya tadi dia mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Ya, jadi sesuai, konsekuensi itu sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Baik, terarah ya. Jadi kalau hukuman itu tidak terarah. Nah, di sini ada penjelasannya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kalau kita sering memberikan hukuman kepada anak-anak, itu kita berada di identitas gagal ya. Nah, sementara di identitas sukses itu kita menerapkan disiplin tadi ya. Nah, kita dengan melakukan ya konsekuensi dan juga restitusi tadi ya. Nah, ini perbedaannya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya, sementara kalau konsekuensi itu memang harus terjadi. Seperti tadi dia telah mencoret buku ya, berarti konsekuensinya harus mengganti ya, memang harus terjadi seperti itu. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Nah, jadi kita mengembalikan lagi ke anak ya. Nah, ini kamu sudah mencoret-coret buku. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan, yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, gitu ya. Nah, jadi kita memberikan pilihan kepada anak. Ini yang penerapan restitusi tadi. Yang ketiga, murid atau anak akan tersakiti itu kalau kita memberikan hukuman. Sementara di konsekuensi, murid atau anak dibuat ketidaknyamanan. Nah, mereka akan merasa tidak nyaman ya dengan konsekuensi yang kita berikan. Nah, misalnya tadi disuruh mengganti, ketidaknyamanannya apa? Mungkin dia tidak punya uang untuk membeli buku, misalnya kan gitu ya. Tetapi kalau di restitusi ya, murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke anak sehingga mereka lebih yakin ya, lebih yakin dalam menyelesaikan suatu permasalahan atas kesalahannya. Balik ke tujuan kita tadi ya, untuk menciptakan budaya positif itu ya berawal dari peraturan ya. Ini dia Bapak Ibu, ini ada lingkaran ya. Jadi berawal dari peraturan kelas dulu ya, kemudian berubah menjadi keyakinan ya. Peraturan ini seperti Bapak Ibu ingin membuat kesepakatan kelas ya, itu kita buat dulu peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan apa saja yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Sudah dibuat, nah ini akan menjadi keyakinan. Jadi sudah kita buat peraturan-peraturannya menjadi keyakinan. Ya, kalau kita sudah yakin akan sesuatu, ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin merasakan. Kalau Bapak Ibu yakin dengan menggunakan helm itu Bapak Ibu akan selamat, tidak kecelakaan, Bapak Ibu tentu akan melakukannya.
kan gitu ya. Nah begitu juga ini, kita sudah yakin ya dengan peraturan ini, maka kita akan lebih kuat ya untuk melaksanakannya. Nah apabila sudah diterapkan keyakinan kelas ini ya dengan nilai-nilai kebajikan tadi, maka terciptalah lingkungan yang positif. Nah kalau lingkungannya sudah positif, maka akan terwujudlah budaya positif dalam ruang lingkup yang besar. Nah, itu. Nah, di dalam menerapkan keyakinan tadi, ya, tentu kita kembali ke kebutuhan kita sebagai manusia, ya Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak yakin, tentu tidak melakukannya, ya, tidak sesuai dengan kebutuhan saya nih, ya menggunakan helm misalnya atau memakai masker tadi, ya. Nah, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, ya. Yang kedua kebebasan, ya, kesenangan, kasih sayang, dan juga kekuasaan. Nah ini kalau dicontohkan dengan anak-anak kita ya, kita sering mengajar di kelas, ada anak yang bermalas-malasan, ya, kemudian ya tidur. Nah itu harus kita cari, ya, apa permasalahannya. Mungkin ada kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, ya. Nah ini dia, mungkin kebebasannya, entah dia bosan, ya belajar, tidak ada media yang menarik sehingga dia bosan jadi ngantuk, nah ya. Atau kesenangan, ya. Jadi banyak faktor di sini. Atau ingin ditegur. Nah ini adalah kebutuhan kasih sayang, ya. Ya. Yunzubikar ya, anak kita Yunzubikar itu memang butuh kasih sayang, malah berlebihan kasih sayangnya ya. Itu. Oke. Oke. Ini ada video Bapak Ibu. Sebelum lanjut, nanti Bapak Ibu coba lihat kira-kira Bapak Ibu berada di posisi guru yang mana, ya. Nah, kayaknya dari ya Kak Budi ya. Halo, Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak kerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah berhasil. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Nah, Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Ya Pak, 3 kali berarti saya dapat 1. Si Pak. Agak sini aja tak?
menerapkan Bapak Ibu. Ya, kita menanyakan kenapa dia melakukannya, alasannya, ya. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Nah, panjang Bu-nya ya. Oke, lanjut. Sukses. Nah, ini dia ya. Sukses dan motivasinya sudah dari dalam diri. Ya, mantap. Memang di posisi ini yang idealnya. Oke, lanjut. Nah, ini dia. Ya. Jadi untuk menerapkan apa tadi yang untuk memposisikan kita di identitas sukses tadi sebagai manajer, nah ini penerapannya Bapak Ibu. Ada yang kita sebut dengan segitiga restitusi. Apa tahapannya di segitiga restitusi ini? Ada menstabilkan identitas, yang pertama, kemudian validasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita utarakan kepada anak-anak dalam menstabilkan identitas? Nah ini dia, ya. Lanjut, Tika. Nah ini pertanyaan untuk validasi tindakan yang salah, ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan begitu, ya. Dan selanjutnya. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi dari kesalahan tadi kita sudah mendengarkan alasannya, kemudian menanyakan keyakinan apa yang akan dia lakukan untuk kedepannya. Ya, ini sudah termasuk dalam solusi yang sudah dia temukan tadi. Ya, oke, lanjut. Nah ini dulu sudah saya terapkan, ya. Segitiga restitusi ini memang sudah pernah ya. Jadi saya selama mungkin saya tidak mengetahui ya, yang saya lakukan itu sudah merupakan segitiga restitusi. Jadi setelah saya mengikuti pendidikan di guru penggerak ini, jadi saya tahu oh ini adalah penerapan dari segitiga restitusi. Jadi memang dengan Purkon ini sudah pernah saya menangani si Purkon ini dia terlambat, dan juga sudah saya tanyakan dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi. Nah, karena untuk memenuhi tugas kami di CDP, maka kami meritek ulang percakapan kami dengan si Purkon ini. Untuk hari ini terima kasih saya ucapkan sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan terima kasih atas waktu yang Bapak Ibu luangkan untuk kegiatan ini. Saya tutup sebelumnya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, apabila dalam penyampaian saya ada terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kira-kira bukan tahu tak kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu ya? Nah, kenapa? Karena saya terlambat. Terlambat, oke ya. Nah Ibu lihat Purkon akhir-akhir ini sering terlambat ya. Nah ini pas Ibu piket kali ini kamu masih juga terlambat ya. Udah lewat 10 menit ya. Teman-teman sudah masuk tadi. Nah coba cerita dulu, kira-kira apa alasannya sampai kamu terlambat ini? Tapi motornya cuma satu ya? Iya. Biasanya kalau ke sekolah memang dengan ibu atau pakai motor sendiri? Pakai motor sendiri, tapi motornya lagi rusak jadi lagi diperbaiki bengkel. Oh, lagi rusak motornya ya. Oke, memang sulit ya pokoknya, karena motornya cuma satu, harus bergantian ya. Nah, Ibu antar pesanan dulu, terus giliran lagi antar kamu ke sekolah ya. Tapi Ibu salut dengan kamu ya, kamu menghargai orang tuamu ya yang sedang mencari nafkah. Kamu sabar menunggu di rumah sampai Ibu menjemput ya, dan mengantar lagi ke sekolah ya. Dan juga Ibu salut juga dengan orang tua kamu ya, dan ibumu semangat
semangatnya tinggi ya, mencari nafkah untuk ini membantu kamu juga membiayai sekolah. Nah, kadang ibu juga sering jumpa, pokoknya kalau ibu ke sekolah sering tuh jumpa sama mama ya, keliling atau ke sana ya. Ibu paham ya dengan kondisi kamu. Tidak hanya kamu yang terlambat ya, teman-teman lain juga ada juga yang terlambat. Ibu pun bahkan pernah juga terlambat pergi ke sekolah ya, jadi sama. Nah, cuma di sini ibu ingin kita sama-sama cari solusi ya nak ya. Nah, bagaimana supaya kejadian ini tidak berulang lagi ya. Nah, kira-kira yang kamu lakukan ini benar atau salah? Salah Bu, saya minta maaf. Oke ya. Oke, ibu terima maafnya ya, tak masalah. Berarti kamu sudah menyadari ya bahwa memang tindakan ini sudah melanggar ya nak ya. Nah, terutama keyakinan kelas ya. Nah, kamu kan sudah ada keyakinan kelas ya, dengan wali kelasnya ya. Nah, kira-kira keyakinan kelas mana yang terlambat masuk kelas? Berarti tidak on time ya kan? Nah, tidak tepat waktu masuknya, tidak terlambat 10 menit ya. Nah, kira-kira menurut kamu Pupon ya, bagaimana untuk kedepannya solusinya supaya kamu tidak melanggar lagi keyakinan kelas itu? Sekali lagi saya minta maaf. Kan saya pikir teman, tapi dia membonceng adiknya yang bersekolah SD. Siapa yang mau kamu bukan ini? Jason. Si Jason. Oh ya, rumahnya satu arah ya Iya. dengan kamu ya. Jadi Kadang saya pikir ingin ikut ibu mengantar pesanan, tapi customernya ini pagi karena sebelum berangkat bekerja. iya, iyalah. Jadi saya tidak sempat siap-siap. Lalu pagi ya, karena kan mulai ibu kan sarapan ya nak ya, mungkin pelanggan-pelanggannya yang diantar lalu pagi ya sebelum pergi sekolah. Oke ibu apa namanya kamu bisa ya, maksudnya sudah terpikir ya solusinya seperti itu. Mungkin ada kendala ya, seperti tadi sudah berpikir untuk teman-teman ya kan, terus ingin pagi-pagi, cuma ada masih terdapat kendala-kendala ya nak ya. Nah, kira-kira bagaimana supaya kendala itu bisa terpecahkan? Sepertinya saya koordinasi dengan ibu, bertanya apakah pesanannya setiap hari banyak. Jadi saya bisa mengatur waktunya, bisa tepat waktu atau tidak saya berangkat ke sekolah. Ya, berarti harus komunikasi lagi ya dengan ibu ya. Mungkin hari ini, nanti atau malam tanya dengan ibu, besok kesananya kemana-kemana, arahnya di mana, terus kamu bisa mengatur waktunya ya. Tapi ibu doakan nanti motor kamu cepat selesai diperbaiki ya, sehingga kamu bisa pergi sekolah dengan motor sendiri ya. Oke ya, bukan berarti kamu sudah bisa sadar dengan kesalahannya, dan juga kamu juga sudah ada tadi terpikir ya solusi-solusi yang akan kamu lakukan. Nah, untuk kedepannya coba nanti lebih banyak koordinasi dengan ya, kita bagus itu solusinya ya. Jadi semoga ini bisa kamu laksanakan nanti kedepannya ya pokoknya. Nah, konsisten, yakin, insya Allah bisa ya. Segala permasalahan itu bisa kita selesaikan asal kita memang berniat ingin melakukannya ya. Terima kasih untuk hari ini. Silakan masuk ke kelas, ikut belajar dengan teman-temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Arapat. Saya duduk di bangku kelas 9. Hari ini saya datang terlambat karena menunggu ibu saya mengantar pesanan. Tetapi saya diberikan solusi
atau mencari masalahnya dengan Bu Lucy. Bu Lucy tidak memarahi saya ataupun langsung memberikan hukuman, tetapi dia membantu saya mencari solusinya, bagaimana supaya saya tidak terlambat lagi, dan juga dia menasihati saya tentang bangun pagi dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.